politik di Myanmar seolah tak terpisahkan. Sejak 6 Maret 1962, toga kekuasaan militer di Myanmar dipimpin oleh junta militer selama kurang lebih 50 tahun. Angin segar demokrasi Myanmar pun muncul pada pemilu setelah tahun 2012 yang memenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Namun, harapan akan demokrasi itu kembali tumbang pada 1 Februari 2021. Dilansir dari Metro TV News, militer Myanmar menyatakan kondisi darurat dan mengambil alih kekuasaan pemerintah Myanmar. Hal ini dilakukan setelah pihak militer menuding adanya kecurangan pemilu yang dilakukan oleh partai berkuasa. Sejumlah tokoh sentral Liga Nasional untuk Demokrasi pun ditahan. Pada krisis politik ini, militer membatasi akses informasi publik dan mengumumkan status darurat selama 1 tahun ke depan. Pucuk kepemimpinan Myanmar pun kembali dipimpin oleh junta militer. Tuduhan kecurangan pemilu Myanmar yang dilakukan oleh partai berkuasa berujung pada kudeta militer ini membuat sejumlah negara mengecam aksi militer Myanmar yang dinilai tidak menghormati kedaulatan rakyat. Et de ne pas accepter la volonté du peuple de Myanmar et leur attachement à la démocratie a été déploré et nous avons condamné ce coup-là. 我が国としてはミャンマーにおいて緊急事態が宣言され、民主化プロセスが損なう事態が生じていることに対し重大な懸念を有しております。また本日拘束されたアウン・サン・スー・チー国家最高顧問を含む関係者の解放を求めてまいります。 Kudeta ini mendapatkan perhatian dan respon dari banyak negara dan aktor politik luar negeri, terutama di tingkat regional ASEAN. Sayangnya, menurut JPNN.com, negara-negara anggota ASEAN dipastikan hanya bisa berkoar-koar saja mengenai situasi di Myanmar yang terus memanas sejak kudeta militer awal Februari lalu. Pasalnya, meski sepakat demokrasi harus kembali ke negara tersebut, tidak ada satupun anggota yang berani melakukan intervensi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan virtual yang membahas kudeta militer yang terjadi di Myanmar bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Rabu 3 Maret 2021 menegaskan bahwa semua anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menghormati prinsip non-intervensi dalam menyikapi krisis politik yang terjadi di Myanmar. Tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam piagam ASEAN dalam sebuah keutuhan, in their entirety. Menghormati prinsip non-interference adalah wajib. Selain itu, nampaknya saat membicarakan persoalan kudeta di Myanmar, ASEAN juga tidak bisa satu suara. Dilansir dari Tribun News, pernyataan ASEAN justru tidak kompak, malah lebih banyak yang enggan mengecam. Filipina, Kamboja, dan Thailand memandang kudeta militer Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak ingin mengomentari lebih jauh. Padahal, ketiganya juga pernah mengalami kudeta militer. Juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque, mengatakan situasi di Myanmar adalah masalah internal. Sementara itu, di sisi lain, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos tidak segera memberikan respons. Sebaliknya, Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Di saat suasana politik Myanmar yang tengah menegang, kemudian dilanjutkan dengan pimpinan sipil seperti Aung San Suu Kyi ditangkap dan jadi tahanan, gelombang pertama protes pun ramai-ramai diserukan, mulai dari PBB, Amerika, berbagai negara barat hingga Jepang. Mirisnya, pernyataan tak kompak justru dilontarkan oleh negara-negara tetangganya sendiri, yakni ASEAN. Konflik pasca kudeta Myanmar ini menjadi tantangan bagi ASEAN untuk menentukan sikap, apakah akan tetap berpegang teguh pada prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal anggotanya, atau memilih untuk melakukan intervensi demi mencapai perdamaian bersama dan menyelamatkan jutaan nyawa yang terancam.